kenapa misalnya eh, perang Makassar ini dianggap sebagai perang yang paling besar ya di Asia Tenggara di abad ke-17 itu. Nah, seberapa banyak orang yang dilibatkan sebenarnya dalam perang ini? Kalau dulu saya tanya almarhum Prof. Edward itu, dia menganggap bahwa memang ya perang ini jangan membayangkan perang ini hanya terjadi di daratan Benteng Sembaupu itu. Menurut beliau ya kalau dilihat dari lokasi fase-fase perang itu terjadi di mana-mana katanya dengan melibatkan Begini, pasukan Makassar ini. sorry, Hmm. saya Gimana, Prof? sebetulnya agak Hmm. agak sedikit geli ya ketika saya lihat Sultan Hasanuddin itu di atas pelana kuda. Itu dia, Bro. Ini Iya. kan kita selalu Jadi saya kadang-kadang, saya iya. terus terang ya, saya akan katakan Sultan Hasanuddin ini laksamana, Pak. Betul. Dia tidak berkuda. Hmm. Sama Admiral Karembonto Marano yang digelar Admiral del Monte Marano. Iya. Jadi ada pasukan kuda, berkuda di Takalar, pakai keris, pakai apa, kuda di depan benteng. Iya. Saya nggak tahu ya, tapi saya heran juga. Interpretasi yang tidak tepat. Bukan Ya? juga tidak tepat, mungkin pernah naik kuda. Tapi kan yang pembuat ini, ya, kok, iya. Tapi kan memang bisa orang mengatakan Laksamana juga pakai kuda. Iya. Betul juga. Betul juga, iya. Prof, ya. Cuma kalau saya mau, mestinya dia ada cuma di saya atas mau, geladak. Cuma saya mau, bagaimana yang menggambarkan bahwa Sultan Hasanuddin itu bukan kavaleri. Dia marinir. Dia marinir. Iya. Nah itu yang ini. Saya sudah katakan tadi bahwa kau bombardir dia dari laut, Sembaupu tidak akan menyerah, Pak. Iya. Tidak akan menyerah. Dan memang di catatan dari laut tidak tembus. Dari laut tidak. Ya. Hanya karena digerogoti dari darat, seperti kau katakan tadi dari Bantaeng, dari Jeneponto, dari ini, sudah. Iya. Disitulah dia goyah. Jebol pertahanan di darat. Iya, tetapi beberapa pasukannya lari. Ada yang lari ke Jawa, ada yang lari ke Malaysia. Itu. Berimigrasi ya, melanjutkan peperangan. Melanjutkan peperangan. Ada lagi stigma ya, orang-orang Bugis Makassar ini bajak laut, Prof. Ya. Itu mungkin juga bajak laut. Karena Belanda kan sudah bilang, karena memang Landrat Batavia, pengadilannya Batavia ya, sudah menjatuhkan hukuman. Terutama Karembonto Marano, kemudian ya Lasalewangi, Arung Kampiri, yang Wajo ya. Ada 3 itu yang diputuskan oleh Landrat Batavia. Lu Pak. Ya. Anaknya Setia Raja Opucening. Anaknya Setia Raja Luwu. 3 orang ini ada di dalam Pak, keputusan Landrat Batavia untuk ditangkap karena dia adalah pemimpin perompak. Ya. Seperti itu, Prof. Jadi begitu keputusan di Landrat Batavia. Bagi dia ya perompak, tapi bagi kami ya dia pahlawan. Dia pejuang ya. Pejuang melakukan perlawanan. Betul, Prof. Ya kan sumpahnya kan akan melawan Belanda dimanapun berada, Prof, ya. Di laut maupun di darat. Betul. Sebelum meninggalkan Makassar, itu katanya. Iya.